Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pasar bebas. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Tujuan pembelajaran untuk hari ini diharapkan yang pertama, kalian mampu memahami pengertian pasar bebas. Yang kedua, mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Kita masuk saja. Oke, secara umum pasar bebas bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tapi dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran, yang artinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern, tetapi ada juga istilah dengan pasar bebas. Apa sih yang dimaksud dengan pasar bebas itu sendiri? Mari ikuti pembahasan materi berikut ini. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi perbedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Selanjutnya, organisasi atau badan pengelolaan pasar di dunia. Terdiri dari 5 organisasi pasar di dunia, meliputi MEA, AFTA, APEC, MEE, dan WTO. Mari anak-anak kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan utama MEA adalah yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah atau UKM. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi internasional. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Selanjutnya, anggota MEA adalah 10 negara yang terletak di kawasan ASEAN. Kedua, ASEAN Free Trade Area atau biasa disebut sebagai AFTA. ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Tujuannya adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Ketiga, Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Berdirinya organisasi APEC dilatar belakangi akibat runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis dan Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Tujuan pembentukan APEC adalah yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah.
keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Selanjutnya yang keempat, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Gagasan pembentukan MEE berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batu bara. Tujuan dibentuknya MEE yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Yang kelima, World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan salah satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan dibentuknya WTO: 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Wah, ternyata pasar bebas itu berbeda ya dengan pasar tempat kita membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bisa kalian pahami dan mengerti. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.